Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Portugal versus Irlandia, Ronaldo Bres, Selecao, das Quinas menang 3-0. Portugal menghadapi Republik Irlandia dalam laga uji coba di Stadion Municipal de Aveiro. Tuan rumah tampil gemilang dengan membungkam tamunya 3 gol tanpa balas lewat aksi João Felix di menit ke-18. Cristiano Ronaldo di menit ke-50. Dan gol kedua Ronaldo di menit ke-60. Hasil ini menjadi modal untuk pasukan Roberto Martinez mentas di Piala Eropa 2024. Hasil Indonesia versus Filipina, Garuda menang 2-0 lolos ke babak ketiga. Indonesia menghadapi Filipina di Stadion Gelora Bung Karno. Timnas butuh kemenangan untuk menyegel langsung kelolosan ke babak ketiga. 3 poin itu terwujud diawali gol Tom Haye di menit ke-32. Rizky Ridho menggandakan keunggulan Timnas pada menit ke-56. Dan ternyata Nathan, itu dia! Hasil ini memastikan Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Malam spesial Tom Haye. Tom Haye mencetak gol debutnya buat Timnas Indonesia di depan keluarganya. Laga Indonesia versus Filipina menjadi malam spesial buat sang pemain. Bagi Tom Haye, golnya terasa lebih spesial lagi karena membantu Indonesia lolos ke babak ketiga. Indonesia memastikan mengunci posisi runner-up grup F dengan 10 poin. Debut manis Calvin Verdong bersama Timnas Indonesia. Debut Verdong bersama tim Merah Putih berakhir manis. Selain mampu membawa Indonesia meraih kemenangan, ia juga tampil menjanjikan. Pilar NEC Nijmegen itu begitu aktif membantu serangan dari sisi kiri. Dikutip dari SofaScore, Verdong mampu membuat 2 tembakan ke arah ke gawang. Ia juga punya akselerasi dan umpan yang sangat baik. Timnas Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, sah catat rekor kemenangan terbanyak. Kepastian lolosnya Indonesia ke ronde 3 dibarengi sebuah rekor bersejarah lainnya dalam kiprah sang Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Rekor tersebut ialah meraih sejumlah kemenangan terbanyak di pentas penyaringan menuju turnamen sepak bola terakbar sejagat raya itu. Sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia melakoni total 8 pertandingan hingga akhir putaran kedua. Tim Merah Putih membukukan 5 kemenangan, 1 seri, dan 2 kalah. Euro 2024 tinggal hitungan hari, Robert Lewandowski malah kena cedera. Robert Lewandowski dipastikan tidak dapat tampil dalam laga pembuka Timnas Polandia di Euro 2024 melawan Belanda. Sang pemain di tengah rai mengalami cedera. Striker Barcelona itu tertatih-tatih keluar lapangan lantaran mengalami cedera paha saat mengantarkan Timnas Polandia menang lawan Turki 2-1 pada laga uji coba Senin lalu. Dalam sebuah kesempatan, dokter Timnas Polandia Jacek Jaruzelski mengatakan bahwa Lewandowski mengalami robek pada otot bicep femoris saat melakukan pemanasan melawan Turki. Susul Thailand, Malaysia juga tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia. Malaysia gagal melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan atas Taiwan tak cukup membawa mereka lolos karena Kyrgyzstan berhasil menahan imbang Oman.
Malaysia mengikuti jejak Thailand dan Vietnam yang tersisih di laga terakhir penyisihan grup putaran kedua. Southgate siap mundur jika Inggris gagal juara Euro 2024. Southgate akan melakoni turnamen besar keempatnya sejak melatih Inggris pada 2016. Southgate sadar betul dengan tekanan yang mengarah kepadanya. Oleh karenanya, Southgate siap mundur apabila Inggris tidak bisa juara Piala Eropa kali ini. Jika kami tidak juara, saya mungkin tidak akan lagi ada di sini. Ini jadi kesempatan terakhir, ujar Southgate kepada Sky Sport. Lazio tunjuk Marco Baroni sebagai pelatih. Lazio menunjuk Marco Baroni sebagai pelatih baru untuk menggantikan Igor Tudor. Tudor mengundurkan diri beberapa hari lalu. Lazio mengumumkan penunjukan Baroni pada Selasa 11 Juni 2024 lewat sebuah pernyataan singkat di situs resminya. Lazio menyebut Baroni telah menandatangani kontrak selama beberapa tahun. Nicolo Barella resmi lanjut di Inter Milan hingga 2029. Nicolo Barella resmi memperpanjang kontraknya di Inter Milan. Ia akan menjadi pemain Italia dengan bayaran tertinggi di Serie A. La Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Barella akan menerima gaji 6,5 juta euro per musim plus bonus tertentu yang membuatnya bisa menerima hingga 7 juta euro. Pada kontrak sebelumnya ia digaji 5 juta euro per musim. Soal rumor diincar Chelsea, Julian Alvarez buka suara. Julian Alvarez kabarnya tengah diincar Chelsea. Penyerang Manchester City itu pun buka suara soal rumor masa depannya tersebut. Banyak yang dibicarakan soal masa depan saya, tetapi saya kalem saja, jawab Alvarez kepada Sport Center. Saya merasa nyaman dan senang di Manchester City. Kita akan lihat apa yang akan terjadi nanti, imbuhnya. Berani rekrut Thiago Motta, Juve harus bisa beri waktu. Juventus diperkirakan segera mengumumkan Thiago Motta sebagai pelatih anyar. Ex-striker Juve David Trezeguet mengingatkan bahwa Motta akan butuh waktu. Kalau Thiago Motta nanti tiba, dia pelatih muda dan sangat tahu tempat yang akan dia tuju. Dia sangat paham apa yang harus dilakukan, dan kita harus mau menunggu meski sayangnya Juve tidak punya waktu, ujar ex-penyerang Juve David Trezeguet kepada Tutto Mercato Web. Ternyata Juve juga ingin mengubah sesuatu di level taktis teknis dan kita bakal harus menunggu sampai perubahannya menarik dan bisa diterapkan di Juve, imbuhnya. Skuad penuh, Real Madrid tolak solusi untuk calon korban Mbappe. Real Madrid menolak solusi untuk salah satu pemain yang bisa menjadi korban Kylian Mbappe, yakni Rodrigo, meski skuad sudah penuh. Real Madrid pun tidak perlu pusing memikirkan klub tujuan Rodrigo selanjutnya. Meski harus merampingkan skuad, Real Madrid tidak akan sembarangan melakukannya. Peran Rodrigo pada musim depan memang diprediksi akan semakin berkurang. Ancelotti akan fokus dengan menyatukan kekuatan Mbappe dan Vinicius Junior, namun Rodrigo akan tetap dipertahankan El Real. Miroslav Klose resmi tukangi Nuremberg. Legenda timnas Jerman Miroslav Klose resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru FC Nuremberg. Top skor sepanjang masa Jerman itu bakal menukangi di Ruhr Mresi pada musim depan. Klose pun mengaku senang dengan kesempatan yang diberikan kepadanya menjadi pelatih Nuremberg. Ia merasa jika dirinya dan klub terkoneksi lantaran sama-sama punya passion serupa terkait sepak bola. Luis Diaz padamkan spekulasi kepergiannya dari Liverpool. Luis Diaz akhirnya angkat bicara soal spekulasi terkait masa depannya. Ia menegaskan tak akan cabut dari Liverpool. Pasalnya ia bahagia di klub Premier League tersebut.
Dia juga menegaskan dirinya sama sekali tak berpikir untuk pindah ke klub lain. Saya sangat senang berada di Liverpool. Ini adalah tim dan klub yang hebat. Saya selalu ingin bermain di sana. Jadi saya sangat senang dan santai. Saya tidak memikirkan hal lain. Serunya seperti dilansir Fabrizio Romano. Spekulasi masa depannya berakhir, Erik ten Hag putuskan bertahan di MU. Masa depan Erik ten Hag akhirnya menemui titik terang. Pasalnya para petinggi Manchester United telah memutuskan untuk tetap mempertahankan sang pelatih hingga musim panas setelah menyelesaikan evaluasi akhir musim. Kontrak ten Hag saat ini di Old Trafford berlangsung hingga Juni mendatang dan mencakup opsi perpanjangan 12 bulan. Negosiasi akan dimulai pada waktunya untuk memperpanjang masa kontrak tersebut. Meski dikaitkan dengan berbagai tim, Benjamin Sesko bakal bertahan di Leipzig. Berbagai spekulasi yang mengkaitkan Benjamin Sesko bakal hengkang dari Jerman di bursa musim panas mendatang. Namun Fabrizio Romano menyebut jika penyerang asal Slovenia itu tak akan pergi kemanapun. Menurut laporan Romano, dibanding hengkang ke tim lain, ada kemungkinan ia bakal bertahan di Jerman. Ia bisa menjadi opsi terbaik di lini depan Leipzig dan mengembangkan duetnya kembali dengan Lois Openda guna tampil lebih prima lagi di musim depan. Rayuan Ancelotti ke Toni Kroos. Carlo Ancelotti, pelatih Real Madrid, sepertinya masih berat hati melepas Toni Kroos yang memutuskan pensiun. Ancelotti mengungkapkan jika Kroos berubah pikiran dan masih mau main, maka pintu baginya masih terbuka lebar. Saya bilang kepadanya, jika kamu berubah pikiran, bahkan di bulan Oktober, telepon saya dan kita akan memulainya lagi. Jelas Ancelotti dilansir dari Marca. Saya sangat bersyukur bisa melatih Kroos. Dia menyelesaikan karirnya di level yang sangat tinggi. Dia adalah legenda di sini dan para fans harus bersyukur karena punya pemain dengan sikap dan profesionalitas yang luar biasa. Jelasnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!